Halo, saya Dinka Rendita, mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi dan bedah jurnal untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Materi yang akan dibahas yaitu siklus anggaran pada sektor publik atau pemerintahan daerah. Pembahasannya berupa pengertian dari siklus anggaran, tahapan siklus anggaran, dan contoh kasus disfungsional siklus anggaran melalui bedah jurnal. Pengertian siklus anggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Sedangkan anggaran adalah perkiraan atau perhitungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus anggaran adalah perputaran atau siklus perkiraan direncanakannya suatu anggaran dengan kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Dalam sektor publik, siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan undang-undang. Tahapan siklus anggaran. Dalam bukunya, Mardiasmo menjelaskan siklus anggaran sektor publik melalui 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan anggaran atau preparation. Tahap ini merupakan tahap awal dari keseluruhan siklus anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas taksiran pendapatan yang tersedia. Eksekutif organisasi sektor publik sebagai pelaksana harus melakukan penaksiran pendapatan secara akurat sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terutama memperhatikan faktor ketidakpastian atau uncertainty. Yang kedua adalah tahap ratifikasi atau approval or ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang mengharuskan eksekutif memiliki skill di bidang politik, salesmanship, dan koalisi di samping skill manajerialnya. Eksekutif di organisasi sektor publik harus bisa menjawab dan berargumen atas pertanyaan yang diajukan legislatif secara rasional dan logis. Tahap yang ketiga adalah tahap implementasi atau implementation. Tahap ini merupakan tahap yang penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan di organisasi sektor publik karena harus bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang sudah disepakati. Sistem akuntansi yang dibuat harus memadai dan bisa diandalkan untuk menyusun anggaran periode selanjutnya. Tahap yang keempat yaitu tahap laporan dan evaluasi atau reporting and evaluation. Tahap ini adalah tahap terakhir dari keseluruhan siklus anggaran. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap sebelumnya sudah menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap ini diharapkan berjalan lancar. Pada tahap ini, organisasi diminta untuk mempertanggungjawabkan anggaran dalam bentuk laporan kerja dan setelahnya akan dievaluasi pelaksanaannya. Kemudian, saya melakukan bedah jurnal dari 2 kasus yang sudah diteliti sebelumnya untuk mengetahui disfungsional dalam penerapan siklus anggaran. Jurnal yang pertama adalah Jurnal Akuntansi dan Auditing, volume 19 nomor 1, halaman 14 tahun 2015 yang berjudul Perilaku Disfungsional pada Penganggaran Pemerintah, Tahap Perencanaan Anggaran oleh Indrawati Yuhertiano, Suparlan, dan Heru Priyono. Jurnal yang kedua adalah Jurnal BAJ atau Behavioral Accounting Journal, volume 2 nomor 1 halaman 12 tahun 2019 yang berjudul Budaya Organisasi, Perilaku Disfungsional dan Kinerja pada Tahap Perencanaan Anggaran oleh S. Hikmah Jamil. Dari bedah jurnal yang sudah dilakukan, diketahui isi jurnal untuk tujuannya. Jurnal yang pertama adalah memetakan perilaku disfungsional yang terjadi pada penganggaran pemerintah, khususnya pada tahap perencanaan anggaran. Nah, ini dilatar belakangi untuk menggali perilaku disfungsional khusus pada tahap perencanaan sebagai tahap persiapan anggaran, khususnya di sektor pemerintahan yang belum banyak dilakukan. Penelitian ini memiliki target mengembangkan model antisipasi perilaku disfungsional dalam siklus penganggaran pemerintah dalam konteks ilmu akuntansi keperilakuan di sektor publik. Untuk hasil penelitiannya, pada jurnal yang pertama, ada faktor psikologi dalam perencanaan penganggaran, terutama terkait dengan penilaian atau judgment dalam pengambilan keputusan dari pemakai akuntansi. Kemudian proses penganggaran memberikan peluang terjadinya perilaku oportunistik kepada legislatif, karena di dalam proses tersebut ada interaksi antara legislatif dan eksekutif untuk membahas dan meratifikasi usulan anggaran dari eksekutif. Pada tahap inilah legislatif memiliki kesempatan untuk memasukkan kepentingannya dalam anggaran, termasuk political interest-nya. Contohnya, korupsi untuk memasukkan usulan proyek besar yang menguntungkan salah satu pihak ke dalam perencanaan. Kemudian, kentalnya birokrasi, tingginya ketidakpastian, faktor politik yang dominan mendorong pejabat publik melakukan budgetary slack. Pada jurnal yang kedua,
didasarkan tujuan untuk menjelaskan perilaku disfungsional dan pengaruhnya sebagai variabel mediator yang mengkorelasikan perilaku organisasi dan kinerja pegawai negeri. Untuk datanya, ini dari responden pejabat struktural yang bekerja di kantor dinas Kabupaten Sumeneb yang terdiri dari 16 kantor dinas. Untuk hasilnya, partisipasi penyusunan anggaran tidak memicu bawahan melakukan perilaku disfungsional dalam penyusunan anggaran. Kemudian, budaya organisasi yang berorientasi pada pekerjaan yang dianut oleh aparat pemerintah Kabupaten Sumeneb memberikan dampak terhadap perilaku disfungsional yang berarti dapat meningkatkan terjadinya perilaku disfungsional. Kemudian, aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik meski tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan anggaran. Lalu aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb lebih mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Kepentingan pribadi disesuaikan dengan kepentingan organisasi. Dengan kata lain, apabila budaya organisasi mengalami peningkatan, maka kinerja pegawai juga akan meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila organisasi mengalami penurunan, kinerja pegawai pun akan mengalami penurunan. Dari pembahasan materi dan bedah jurnal yang sudah dilakukan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa siklus anggaran merupakan hal yang penting agar pelaksanaan penganggaran dapat tercapai, apalagi pada organisasi sektor publik, karena menentukan tahapan yang perlu dilakukan pada pelaksanaan penganggaran. Ada 4 tahap pada siklus anggaran, yaitu tahap persiapan penganggaran, ratifikasi anggaran, implementasi anggaran, di mana ketiga tahap ini terkait aspek operasional anggaran. Yang terakhir adalah tahap laporan dan evaluasi anggaran terkait dengan aspek akuntabilitasnya. Pada pelaksanaan siklus anggaran tentu tidak lepas dari disfungsional yang mungkin terjadi. Di jurnal yang sudah dianalisis pada penelitian tadi memberikan contoh disfungsional salah satu tahap siklus anggaran, yaitu tahap perencanaan. Perilaku oportunistik dalam budaya politik menyebabkan para penyusun anggaran, eksekutif, dan legislatif menggunakan kemampuannya untuk memanfaatkan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Perilaku ini dapat mendorong terjadinya fraud atau korupsi. Budaya organisasi juga berpengaruh terhadap perilaku disfungsional dan mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, setiap tahapan siklus anggaran tidak luput dari disfungsional ya yang mungkin terjadi, contohnya perilaku oportunistik tadi. Perilaku oportunistik penyusunan anggaran dapat dikurangi dengan memperbaiki sistem perencanaan, yakni dengan melaksanaan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, sehingga perencanaan anggaran lebih transparan. Perilaku oportunistik juga terjadi karena adanya peluang atau sebagai reaksi terhadap regulasi yang lemah. Oleh karena itu perlu disusun regulasi yang lebih tegas dan lebih jelas dari pelaksanaan setiap tahapan siklus anggaran. Terima kasih.